Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristifania Gidara, biasa dipanggil Fani. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, perilaku konsumen, yang kedua, perilaku produsen, yang ketiga, produksi biaya, yang keempat, pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Pengertian dari perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen mencari, memilih, memperoleh, menggunakan, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, guna pengambilan keputusan sebelum melakukan proses pembelian. Yang berikut tujuan perilaku konsumen. Yang pertama, memperoleh berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi. Yang kedua, memahami dan mencari tahu hal yang diinginkan konsumen. Yang berikut adalah manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mengenal dan memahami target audiens. Yang kedua, mengurangi resiko bisnis. Yang ketiga, membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Yang berikut contoh perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen cenderung melakukan riset online meski tengah berbelanja offline di supermarket. Yang kedua, konsumen cenderung melakukan perbandingan harga melalui website atau platform bisnis online. Yang ketiga, sekitar 74,5% konsumen lebih memilih berbelanja online daripada offline. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen. Di perilaku produsen ini sendiri, saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian produsen dan produksi. Yang kedua, teori perilaku produsen. Yang ketiga, tujuan produksi. Yang keempat, perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu barang yang dapat berguna bagi konsumen sehingga menaikkan nilai jual dan guna barang tersebut. Yang berikut teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya, yaitu bagaimana dengan modal yang terbatas seorang produsen bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Yang berikut adalah tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Selain itu, ada juga beberapa tujuan produksi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, untuk memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, serta untuk memperluas lapangan usaha. Yang berikut perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Produsen harus merencanakan secara efisien langkah-langkah produksi, termasuk pemilihan sumber daya, perencanaan kapasitas, dan alokasi tenaga kerja. Yang kedua, manajemen sumber daya. Ini melibatkan pengelola bahan baku, tenaga kerja dan peralatan dengan efisien agar produksi berjalan lancar. Yang ketiga, keputusan investasi. Produsen harus membuat keputusan investasi terkait dengan pembelian mesin, teknologi baru, atau perluasan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang berikut perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, kontrol kualitas. Produksi perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas
yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ketetapan waktu. Produsen perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pemantauan pasar. Produsen perlu memahami tren pasar, permintaan konsumen, dan persaingan untuk menyesuaikan produksi mereka dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, keberlanjutan. Produsen juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk dampak lingkungan dari kegiatan produksi mereka. Yang ketiga adalah produksi biaya. Pengertian produksi biaya adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Biaya produksi diperlukan dalam proses produksi untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Elemen-elemen biaya produksi: yang pertama tenaga kerja, yang kedua bahan baku, yang ketiga modal. Unsur-unsur biaya produksi: yang pertama biaya bahan baku langsung. Biaya baku langsung merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai yang dapat didefinisikan secara langsung pada produk yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut pengukuran biaya produksi. Biaya produksi dapat diukur melalui perhitungan total biaya produksi, biaya per unit, atau biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam produksi. Perhitungan biaya produksi: yang pertama, identifikasi korelasi biaya. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, perhitungan biaya total. Penentuan harga jual produk. Yang pertama, menghitung harga pokok produksi atau HPP dilakukan dengan menggunakan total biaya produksi dan jumlah unit yang akan dijual. Yang kedua, analisis pasar dan persaingan dengan cara menyesuaikan harga untuk tetap bersaing dalam pasar yang penuh tantangan. Yang ketiga, mengoptimalkan keuntungan dengan cara menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan dari penjual suatu produk. Strategi mengurangi biaya produksi. Yang pertama, mengoptimalkan manajemen persediaan dilakukan dengan cara mengurangi biaya penyimpanan dan pembelian bahan baku yang berlebihan. Yang kedua, automatisasi proses produksi menggunakan mesin dan teknologi yang efisien untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, negosiasi dengan pemasok agar mendapatkan harga yang lebih mudah dengan melakukan negosiasi yang efektif. Materi yang berikutnya, pasar dalam pemerintahan. Pasar dalam pemerintahan merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa, serta di dalam pasar pemerintahan yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor, atau instansi lainnya. Yang berikut, peran pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua, pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara atau pemerintahan. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Campur tangan pemerintahan dalam perekonomian pasar. Yang pertama, mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi pasar. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian negara.
Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara atau pemerintahan. Pasar dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara atau pemerintahan melalui pajak dan retribusi. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Pasar dapat digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Yang pertama, mengatasi kegagalan pasar. Pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan dapat mengalami kegagalan pasar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial dan ekonomi. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi pasar. Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi pasar agar perdagangan yang terjadi di dalamnya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian negara. Pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian pasar untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan dan investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 4 materi tersebut. Terima kasih.